Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Kembali lagi dengan Bu Hosi dalam mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar tentang jumlah dan selisih dua sudut pada kosinus dan tangen. Baik, sebelumnya Ibu memiliki sebuah kalimat. Jangan hanya diam dalam menghadapi soal. Berusahalah melakukan sesuatu, bahkan jika jalan mengarah ke jalan buntu. Teruslah berusaha menyelesaikannya. Jadi, ketika nanti kita dihadapkan dengan suatu soal, janganlah mudah menyerah, teruslah berusaha untuk menyelesaikannya. Baik, ini kompetensi dasarnya bisa kalian baca. Kemudian, setelah belajar hari ini, diharapkan nantinya kalian dapat yang pertama menentukan nilai sudut dengan menggunakan rumus kosinus maupun rumus tangen, jumlah dan selisih dua sudut dengan benar. Kemudian mampu menyelesaikan masalah tentang nilai sudut dengan menggunakan rumus kosinus maupun rumus tangen, jumlah dan selisih dua sudut dengan benar. Baik, seperti sebelumnya kita awali dengan pertanyaan. Nah, apakah kalian tahu berapa nilai dari cos 75 derajat dan tan 15 derajat? Jika kalian perhatikan, 75 derajat dan 15 derajat ini bukan termasuk dalam sudut istimewa. Tetapi jika kita uraikan, 75 derajat dan 15 derajat bisa kita bentuk dari dua sudut istimewa. Misalkan, 75 derajat bisa kita bentuk dari penjumlahan 45 derajat ditambah 30 derajat, kemudian 15 derajat bisa kita bentuk dari pengurangan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi, untuk menentukan nilai dari cos 75 derajat bisa kita cari dengan menentukan nilai dari cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Kemudian ada pertanyaan, apakah cos 45 derajat ditambah 30 derajat ini sama dengan cos 45 derajat ditambah cos 30 derajat? Nah, tentu jawabannya adalah tidak. Begitu pula dengan tan 45 derajat dikurangi 30 derajat, itu tidak sama dengan tan 45 derajat dikurangi tan 30 derajat. Jadi, untuk mencari nilai ini, kita membutuhkan satu rumus, yakni rumus jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Baik, langsung ke pembahasan. Pertama, kita uraikan terlebih dahulu rumus yang akan digunakan, yakni rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, pada kosinus, cos alfa ditambah beta itu ekuivalen atau sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Kemudian untuk cos alfa dikurangi beta itu sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, jika kalian perhatikan ini membentuk pola ya, bahwa cos alfa plus beta itu adalah cos sin sin. Kalau di sini positif, maka di sini negatif tandanya. Kemudian untuk cos alfa dikurangi beta juga sama, cos sin sin. Kalau di sini negatif, maka di sini tandanya positif. Kemudian untuk tan alfa plus beta itu sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Kemudian tan alfa dikurangi beta itu sama dengan tan alfa dikurangi tan beta dibagi 1 plus tan alfa kali tan beta. Nah, untuk dari mana bisa memperoleh rumus ini, kalian bisa membuka bahan ajar yang telah Ibu kirim pada model. Di situ ada penjelasannya. Baik, kita langsung ke contoh soal untuk memahaminya. Untuk soal yang pertama, tentukan nilai dari cos 150 derajat dan cos 105 derajat. Nah, kita cari yang cos 150 derajat terlebih dahulu. Cos 150 derajat bisa kita uraikan menjadi cos 180 derajat dikurangi 30 derajat. Karena 180 dikurangi 30 adalah 150. Kita ingat bahwa rumus dari cos alfa kurangi beta itu adalah cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, di sini kita ketahui bahwa alfanya adalah 180 derajat dan betanya adalah 30 derajat, sehingga ini bisa kita uraikan menjadi cos 180 derajat dikali cos 30 derajat tambah sin 180 derajat dikali sin 30 derajat. Kemudian kita bisa masukkan nilainya. Nilai dari cos 180 adalah negatif 1, cos 30 adalah setengah akar 3, ditambah sin 180 0, dan sin 30 adalah setengah. Lalu kita kalikan, negatif 1 kali setengah akar 3 adalah negatif setengah akar 3, tambah 0 kali setengah hasilnya 0. Nah, sehingga kita peroleh bahwa nilai dari cos 150 derajat itu adalah negatif setengah akar 3. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos 105 derajat. Sama, kita uraikan terlebih dahulu. Cos 105 derajat itu sama dengan cos 60 derajat ditambah 45 derajat.
karena 60 ditambah 45 itu hasilnya adalah 105. Lalu kita ingat kembali rumusnya, bahwa cos alfa plus beta itu sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Di sini kita ketahui bahwa alfanya adalah 60 derajat dan betanya adalah 45 derajat. Sehingga kita bisa uraikan menjadi cos 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurangi sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Lalu kita masukkan nilainya. Cos 60 derajat adalah setengah, cos 45 setengah akar 2 dikurangi sin 60 setengah akar 3 kali sin 45 setengah akar 2. Nah, lalu setengah kali setengah akar 2 adalah 1/4 akar 2. Kemudian setengah akar 3 kali setengah akar 2 hasilnya 1/4 akar 6. Nah, karena sama-sama memiliki 1/4, ini bisa kita faktorkan. Kita keluarkan 1/4-nya, lalu kita kurung akar 2 dikurangi akar 6. Sehingga kita peroleh bahwa nilai dari cos 105 derajat itu adalah 1/4 dikali akar 2 dikurangi akar 6. Baik, contoh soal yang kedua selanjutnya. Diketahui cos A sama dengan 5/13 dan sin B sama dengan 3/5. Dengan A dan B adalah sudut lancip, tentukan nilai dari cos A plus B. Kita uraikan terlebih dahulu. Cos A plus B itu sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B. Nah, di sini kita sudah ketahui ya bahwa nilai dari cos A dan sin B sudah diketahui pada soal. Kemudian cos B dan sin A belum diketahui nilainya, sehingga kita akan mencari nilai dari cos B dan sin A terlebih dahulu. Kita buat segitiga bantu. Nah, di sini segitiga ya. Di sini sudut A-nya. Nah, pada soal diketahui cos A sama dengan 5/13. Seperti yang kita ketahui bahwa cos itu adalah samping bagi miring. Nah, sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Sehingga kita peroleh bahwa X-nya adalah 5, R-nya adalah 13. Lalu kita akan mencari nilai Y dengan menggunakan rumus triple Pythagoras. Nah, kita peroleh Y sama dengan plus minus akar R kuadrat dikurangi X kuadrat. Kenapa di sini plus minus? Karena nilai dari akar itu adalah plus minus. Baik, kita masukkan R kuadratnya 169, X kuadratnya adalah 25. Jadi kita peroleh Y-nya sama dengan akar 144, yakni 12. Nah, plus minus 12 ya, Y-nya diperoleh plus minus 12. Lalu kita perhatikan di sini adalah A sudut lancip, sehingga kita pilih yang positif. Karena sudut lancip itu berada di kuadran 1 dengan besar sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Nah, pada kuadran 1 nilai X, Y, dan R semuanya positif. Nah, sehingga di sini kita pilih Y-nya yang positif ya. Nah, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 12. Kemudian kita bisa mencari nilai dari sin A. Nah, kita ingat bahwa sin itu adalah demi, depan bagi miring. Depannya Y, miringnya R. Sehingga kita peroleh sin A-nya adalah 12/13. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos B. Nah, pada soal diketahui sin B itu sama dengan 3/5. Nah, kita ketahui ya bahwa sin itu adalah demi, depan bagi miring, depannya Y, miringnya R. Sehingga kita peroleh Y-nya 3, R-nya 5. Lalu kita akan mencari nilai X dengan menggunakan rumus triple Pythagoras. Diperoleh X-nya sama dengan plus minus akar R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Sama dengan R kuadratnya sama dengan 25. Y kuadratnya sama dengan 9, sehingga kita peroleh akar 16. Sehingga kita peroleh X-nya adalah plus minus 4. Nah, karena B adalah sudut lancip, maka kita pilih X-nya yang positif, sehingga kita peroleh X sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai dari cos B. Nah, cos itu rumusnya adalah samping bagi miring, sampingnya X, miringnya R. Sehingga kita peroleh cos B sama dengan 4/5. Lalu kita bisa masukkan ke persamaan ini. Nah, ini cos A-nya 5/13 kali cos B-nya 4/5 dikurangi sin A-nya 12/13 dikali sin B-nya 3/5. Lalu 5/13 dikali 4/5 adalah 20/65 dikurangi 12/13 dikali 3/5, 36/65 diperoleh negatif 16/65. Nah, sehingga nilai dari cos A plus B adalah negatif 16/65. Baik, contoh soal yang ketiga selanjutnya. Sini, jika sin A sama dengan 3/5 dan sin B sama dengan 12/13, dengan A dan B di kuadran 1. Kita ingat ya, kalau di kuadran 1 maka X, Y, dan R-nya semua positif.
sudutnya adalah antara 0 sampai 90 derajat. Nah, nilai dari tan A dikurangi B berapa? Penyelesaiannya kita uraikan terlebih dahulu. Nah, tan A dikurangi B itu sama dengan tan A dikurangi tan B dibagi 1 ditambah tan A dikali tan B. Kita cari terlebih dahulu nilai dari tan A dan tan B-nya, karena pada soal belum diketahui. Sama ya dengan menggunakan rumus. Nah, kita buat ini dulu, segitiga bantunya. Di sini siku-siku, kemudian di sini sudut A-nya. Pada soal diketahui sin A-nya adalah 3/5. Nah, kita ingat bahwa sin itu adalah demi, depan bagi miring. Depannya Y, miringnya R. Y-nya adalah 3, R-nya 5. Lalu kita cari nilai X dengan menggunakan triple Pythagoras. Nah, kita peroleh di sini R kuadratnya 25 dikurangi Y kuadratnya 9. Ya, kita peroleh X-nya plus minus akar 16 sama dengan plus minus 4. Karena di kuadran 1, maka kita pilih yang positif. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 4. Lalu kita bisa mencari nilai dari tan A. Kita ingat ya, bahwa tan itu adalah desa. Depan bagi samping. Depannya Y, sampingnya X. Sehingga diperoleh tan A itu adalah 3/4. Lalu kita akan mencari nilai dari tan B menggunakan segitiga bantu juga. Di sini siku-sikunya, kemudian di sini sudut B-nya. Pada soal diketahui bahwa sin B itu sama dengan 12/13. Nah, sin itu adalah demi, depan bagi miring. Depannya Y, miringnya R. Nah, Y-nya adalah 12, R-nya 13. Lalu kita mencari nilai X dengan menggunakan triple Pythagoras. Nah, ini ya diperoleh X sama dengan plus minus R kuadratnya di sini adalah 169 dikurangi Y kuadratnya 144. Nah, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan plus minus akar 25. X sama dengan plus minus 5. Nah, karena B di kuadran 1, maka kita pilih yang X-nya positif, sehingga X sama dengan 5. Nah, dari sini bisa kita peroleh nilai dari tan B, yakni desa. Tan itu desa ya, depan bagi samping, depannya Y, sampingnya X. Nah, ya kita peroleh tan B-nya adalah 12/5. Lalu kita bisa masukkan ke persamaan. Nah, kita masukkan nilai tan A-nya 3/4, kurangi tan B-nya 12/5, dibagi 1 ditambah tan A-nya 3/4 dikali tan B-nya 12/15. Nah, 3/4 dikurangi 12/5 adalah negatif 33/20. Paham ya untuk mencari ini? Kemudian dibagi 1 ditambah 3/4 dikali 12/5, ini hasilnya adalah 14/5. Nah, bisa dipahami ya untuk mencari ini. Lalu, ini sama dengan negatif 33/20 dikali 5/14. Nah, karena dibagi kemudian dijadikan kali, maka ini dibalik. Negatif 33/20 dikali 5/14, hasilnya adalah negatif 33/56. Jadi, nilai tan A dikurangi B itu sama dengan negatif 33/56. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk memahami lebih lanjut terkait materi ini, kalian bisa mengerjakan contoh soal yang diberikan pada model. Bisa dikerjakan dan didiskusikan dengan teman-temannya. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.